Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Despinaya dari Prodi Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, yang berfungsi sebagai komponen penting yang sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi ataupun pada sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pengembangan SDM. Yang pertama, suatu usaha meningkatkan kemampuan pegawai, karyawan, tenaga kerja untuk menghadapi berbagai penugasan di masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh lebih melalui apa yang dituntut dalam suatu pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk menangani berbagai jenis penugasan. Manfaat pengembangan SDM bagi tenaga kerja yaitu membantu pegawai dalam membuat keputusan ataupun pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, motivasi berprestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan dapat dimaksimalkan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu membantu mendorong dan mencapai mengembangkan diri dan rasa percaya diri pegawai, membantu pegawai mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik. Yang keempat, membantu pegawai mendekati tujuan pribadi, sementara meningkatkan keterampilan interaksi. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan personal. Adapun manfaat pengembangan SDM bagi instansi, yang pertama, mengarahkan untuk meningkatkan profilitas ataupun sikap yang positif terhadap orientasi profil. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Yang ketiga, membantu pegawai untuk mengetahui tujuan organisasi. Yang keempat, membantu menciptakan image organisasi yang lebih baik. Yang kelima, mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang keenam, meningkatkan hubungan antar pegawai. Yang ketujuh, membantu mengembangkan organisasi. Dan yang terakhir, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan organisasi dalam suatu perusahaan. Kenapa dalam suatu pengembangan itu dilakukan? Karena yang pertama yaitu dilakukan karena adanya perubahan teknologi. Perkembangan kecanggihan teknologi menyebabkan organisasi sebaiknya beradaptasi dengan high-tech. Yang kedua, teknologi diyakini memang akan membuat kehidupan menjadi lebih baik, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi akan mengeliminir pemanfaatan tenaga manusia. Yang ketiga, perkembangan peraturan dan tindakan tegas. Perubahan peraturan pemerintah yang mengakibatkan organisasi harus menyesuaikan dengan peraturan. Yang kedua, penugasan kepada karyawan. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan ekonomi, sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di Indonesia semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di antara negara ASEAN, kualitas SDM dan ketenaga kerjaan Indonesia masih berada di peringkat bawah. Kualitas SDM dan ketenaga kerjaan Indonesia menempati urutan kelima. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara untuk meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut, yaitu memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Jumlah penduduk yang besar juga tidak selalu menguntungkan jika tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM. Yang pertama, sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Yang kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.